Apa yang teman-teman Walhi temukan dari banjir kali ini, Bang Edo? Hasil pengamatan teman-teman Walhi Kalimantan Selatan bahwa ya hampir setengah dari daratan di Kalimantan Selatan saat ini misalnya itu sudah ada intervensi aktivitas ekstraktif di sana. Jadi tidak semata-mata karena faktor curah hujan yang ekstrim begitu ya? Menurut kami bukan semata-mata hanya faktor karena curah hujan yang tinggi gitu ya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi juga itu. Sampai kemudian banjir yang terjadi hari ini bisa menjadi besar seperti ini. Untuk penyebab yang pasti saat ini kita lihat bahwa kondisi yang sudah terlihat adalah anomali cuaca yang cukup tinggi, curah hujan yang cukup tinggi dengan kondisi sudah luar biasa dibandingkan normal. Di mana curah hujan yang sangat tinggi, hampir 2 miliar lebih meter kubik yang terjadi pada kondisi 3-4 hari yang lalu. Terkait kondisi lain yang terjadi, itu saya rasa mungkin perlu penelitian yang lebih detail terkait ini. Apakah ada kerusakan alam yang terjadi? Saya rasa mungkin harus ada penelitian yang lebih lanjut. Kita akan libatkan teman-teman dari akademisi maupun profesional untuk melakukan penelitian ini. Dari total daratan Kalimantan Selatan, berapa banyak sih sebenarnya yang saat ini sudah dibebani dengan izin-izin gitu ya? Entah itu di berbagai sektor gitu ya. Nah, yang penting dan kemudian izin-izin yang muncul ini kan bukan setahun 2 tahun kemarin gitu. Ini sudah bahkan ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, kalau kemudian apakah pada saat pemberian izin tidak dilakukan penelitian dulu, tidak dilakukan kajian dulu? Sejak 2016 yang lalu, bahwa tidak satupun izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya untuk pemerintahan saat ini. Dan 625 izin tambang yang dicabut dari 978 izin yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Dan memang kewenangan izin tambang itu baru diserahkan ke provinsi itu sejak tahun 2017. Itu yang terjadi. Kemudian apa yang sudah kami lakukan? Kami melakukan reboisasi lahan kritis yang kami sebut dengan program Revolusi Hijau yang merupakan inisiator dari Gubernur Kalimantan Selatan saat ini. Menurut kami begini, bahwa izin-izin yang kemudian sudah dikeluarkan, kenapa penting dievaluasi? Karena pertama itu memberikan dampak terhadap penurunan daya dukung ekosistem. Nah, yang kedua, apakah kemudian keberadaan ini itu yang betul-betul dijalankan dengan benar, atau kemudian ada hal-hal lain yang mengarah ke pelanggaran misalnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian selain evaluasi, penegakan hukum pun memang harus dilakukan.